Tonton ulang semua yang kamu lakukan, Flying Wheels. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungannya. Saat baru, harganya 0,9 juta dolar. Baru. 1.025.000, 1.025.000, 5, 1.025.000. 1,25 kamu apa? Saya belum tahu kita jual dengan harga berapa. Saya akan masuk ke kantor, saya akan ambil kwitansi penjualan saya. Lamborghini Revuelto, Bentley Continental GT. Beberapa Porsche 911 Ola Ferrari, 4058 Speciale. Saya belum pernah lihat M5 dalam bentuk wagon. Apakah itu Countach baru di sana? McLaren. Z06 Aston Martin. Itu yang saya mau hari ini, juga Aston Martin DBX. Sebenarnya ini jauh lebih praktis sebagai mobil keluarga. Oh wow. Apakah itu Urus Performante DT3 RS? Wow, astaga. Ngomong-ngomong soal Lamborghini, tidak. Ya, nah itu dia, Lamborghini Gallardo 2006. Ini kesayangan saya. Saya sudah memiliki ini selama setahun, tapi seperti semua hal baik, sepertinya harus berakhir juga, sayangnya. Dan hari ini, saya rasa saya sudah siap untuk menjual Lamborghini Gallardo Spider ini. Mobil ini indah sekali. Saya sudah melakukan banyak perbaikan, dan mobil ini hampir sempurna untuk mobil yang sudah berumur 20 tahun. Tapi hari ini adalah penjualan $100.000 di lelang dealer, dan di sana ada Barrett Jackson. Ya, ini adalah pekan Barrett Jackson. Dan tidak, saya tidak akan membuat kesalahan dengan menjual salah satu mobil saya di Barrett Jackson lagi, karena saya terus saja kehilangan uang. Jadi sebagai gantinya, saya menjual ini dengan harga minimum di sini. Dan kamu akan ikut bersama saya di lelang khusus dealer, di mana kita bisa melihat semua barang terjual berapa. Termasuk Lamborghini saya di sini. Nama saya Flying Wheels, ayo kita mulai. Oke, ini teaser untuk akhir video ini. Harinya sudah selesai, hari itu sudah terjadi. Dan saya selalu membuat kalian penasaran. Kali ini tidak akan ada yang menggantung, jadi pastikan untuk menonton sampai akhir video ini. Karena saya memang menjual Lamborghini-nya, atau saya memang jadi menjual Lamborghini-nya. Jadi kalau kamu ingin tahu bagaimana saya menghasilkan uang, kehilangan uang, berapa besar biayanya, pastikan tonton sampai akhir. Karena Lamborghini itu akan terjual. Mari kita kembali ke videonya. Oke, jadi di belakang saya, di sana, di balik bukit itu, di seberang padang rumput itu, ada lelang Barrett Jackson yang diadakan setiap bulan April setiap tahun di West Palm Beach, Florida. Saya suka sekali, itu seperti Super Bowl bagi saya. Saya sangat senang pergi ke sana. Saya membuat banyak sekali konten di sana. Saya benar-benar melihat mobil impian saya di sana. Kadang-kadang keluarga saya ikut bersama saya. Kadang-kadang teman-teman saya juga ikut. Ini benar-benar membuat saya berpikir, kalau diri saya yang lebih muda tahu saya bisa datang, ikut, membeli, dan menjual seperti ini. Saya sendiri pun tidak akan percaya, dan itulah kenapa saya sangat menyukainya. Namun, saya bukan orang yang menjual mobil yang tepat di lelang-lelang itu. Dan saya telah kehilangan sejumlah besar uang, puluhan ribu hingga $40.000 tahun lalu pada sebuah Ferrari kuning. Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu tahun ini. Tapi karena lelang itu sangat besar minggu ini, orang-orang dari seluruh negeri datang ke West Palm Beach. Banyak di antaranya adalah dealer mobil. Dan lelang ini adalah lelang khusus dealer. Dan mereka akan mengizinkan saya untuk menjual Lamborghini ini di lelang Highline mereka hari ini. Jika hari ini tidak terjual, mereka akan membiarkan saya menawarkannya lagi besok di lelang Highline kedua mereka sebagai mobil kesempatan kedua dengan harga cadangan. Saya tidak perlu khawatir kehilangan $40.000 pada sebuah mobil dan menjualnya terlalu murah ke orang lain, karena saya pasti sudah membeli 10 Ferrari kuning dengan harga yang saya dipaksa untuk jual mobil itu tanpa harga cadangan. Saya setuju, jual saja tanpa harga cadangan di sana. Hari ini, semoga kita bisa mendapatkan uang. Sekarang, sekali lagi, Lamborghini Gallardo Spider 2006. Saya membeli mobil ini di sini sedikit lebih dari setahun yang lalu, dan kondisinya tidak seperti yang Anda lihat sekarang. Kami sudah mengganti 4 ban baru. Kami juga sudah mengganti aki baru. Saya melakukan perbaikan cat senilai $5.000 ganti oli. Kami juga mengisi ulang AC, servis penuh pada mobil, melepas kaca film karena sudah menggelembung, memperbaiki pegangan pintu. Saya akan, tanda kutip, memperbaiki tombol radio yang semuanya lengket dan mengelupas. Saya sebenarnya ingin mengganti ini dengan radio model Tesla, tapi harganya $1.200 dan saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Tapi kamu bisa lihat betapa bagusnya hasil mobil ini. Inilah hasil akhir saya dan saya sangat menyukainya. Dan saya akan memberikan disclaimer sekarang juga. Kalau mobil ini tidak terjual, saya tidak peduli, karena mobil ini membuka begitu banyak peluang. Mobil ini mengundang saya ke tempat-tempat tertentu yang tanpa mobil ini, saya tidak akan diizinkan masuk. Mobil ini memperkenalkan saya kepada orang-orang yang belum pernah saya temui sebelumnya, yang mungkin tidak akan pernah saya temui. Saya suka mobil ini. Saya sudah mengalami beberapa pengalaman keren berkat mobil ini.
Tapi saya akan beralih ke sesuatu yang lain. Ada banyak mobil di sini. Kita akan lihat apa lagi yang ada di sini dan mungkin membeli sesuatu yang lain. Tinggalkan yang ini, lalu beli yang lain. Saya sudah banyak bicara. Mari kita lihat stok mobil seperti apa yang ada di lelang dealer mobil kelas atas. Dan mungkin kita bisa membeli sesuatu, saya tidak tahu. Mari kita mulai saja. Jadi sekarang saatnya giveaway dan saya akan memberikan masing-masing dari kalian yang belum pernah mencoba Whatnot sebelumnya $15 untuk dibelanjakan saat mencobanya. Dan kalau kalian belum tahu apa itu Whatnot, itu bukan hanya menghibur saja. Ada beberapa penawaran menarik di sana. Daripada terus-terusan scroll Instagram atau TikTok, download saja Whatnot dan coba lihat. Saya dapat beberapa penawaran. Istri saya pasti akan suka dengan hadiah yang akan saya berikan sebagai kejutan untuknya. Jadi kamu bisa menggunakan Whatnot di PC atau kamu bisa download aplikasi Whatnot. Dan mereka punya penjualan secara live. Jadi kamu tinggal scroll saja penjualannya. Kamu bisa cari elektronik, kamu bisa cari memorabilia, kamu bisa cari mainan, kamu bisa cari barang koleksi, kamu juga bisa cari alat-alat. Kamu bisa cari pakaian wanita, makeup wanita, dan perhiasan. Semuanya ada. Lelang sudden death itu seru banget dan keren. Dan kamu bisa dapat penawaran yang sangat bagus. Saya coba dan beli hadiah untuk diri saya sendiri. Mungkin juga untuk istri saya. Seru banget. Dan yang membayar tertinggi saat waktunya habis akan menang. Begitu kamu menang, barangnya langsung dikirim ke alamat yang terdaftar. Jadi Whatnot adalah aplikasi nomor 1 untuk lelang jual beli secara live streaming. Mereka punya kategori untuk semua orang dan semua jenis barang. Coba sendiri Whatnot dengan memindai kode QR ini atau pergi ke tautan di deskripsi saya dan dapatkan potongan dolar untuk pembelian pertama kamu. Saya akan melewati Carrera 4S dan Turbo S, lalu saya akan langsung ke Fisker Rivero Karma. Saya memilih Fisker Rivero karena ini salah satu mobil paling terjangkau di sini dan tampilannya seperti mobil eksotik kelas atas. Tapi sebenarnya bukan, ini mobil 4 pintu. Mobil ini menggunakan mesin GM turbocharged 2 liter dan baterai 22 kW, serta menghasilkan 400 tenaga kuda. Akselerasi dari 0 sampai 60 mil per jam dalam 5,9 detik. Jadi sebenarnya akselerasi 0 ke 60-nya tidak terlalu mengesankan. Tapi mobil ini punya semua kemewahan dan fasilitas modern, serta kesan wow secara umum. Mesin 2 liter turbocharged. Saya selalu bilang kalau hybrid itu yang terbaik. Kendaraan listrik saya terus mencoba, tapi terus juga kecewa. Berikan saya mesin bensin, tambahkan baterai listrik di depan, dan berikan penggerak semua roda. Dan biasanya mobil-mobil seperti ini tidak melaju 0 sampai 60 dalam 5,9 detik. Tapi mobil ini akan dibanderol dengan harga yang masuk akal. Meskipun ini tahun 2025 dengan jarak tempuh 47 mil. Jelas ada yang tidak mau membelinya. Ini jelas stok lama. Kita akan lihat berapa harga jual mobil ini hari ini karena saya cukup penasaran. Saya punya 3 anak, saya sering bepergian kemana-mana, saya tidak suka berhenti untuk mengisi daya. Itulah kenapa saya suka hybrid. Jadi, untuk punya gaya keren seperti ini dengan harga yang cukup terjangkau, kita akan lihat berapa harganya. Tapi mari kita lihat beberapa mobil keren lainnya. Seperti Lamborghini Urus Performante ini. Oh, tunggu sebentar. Itu ternyata Audi RSQ8 dengan paket serat karbon. Nah, ini adalah mobil adiknya Urus. 4 liter twin turbo, penggerak semua roda, kaliper dan rotor rem yang sangat besar. Dan, wow, ini luar biasa. Saya terus memilih mobil keluarga karena memang masuk akal buat saya. Saya punya keluarga dan entahlah 911 itu tidak bisa saya kendarai setiap hari. Tapi yang ini bisa. Sekarang saya janji tidak akan membicarakan SUV dan mobil 4 pintu sepanjang hari. Tapi Aston Martin DBX memang luar biasa. Urus. Yang pertama harganya $250.000. Yang bekas dengan jarak tempuh tinggi pun masih $150.000. DBX yang ada di sini punya mesin 4 liter twin turbo, penggerak semua roda, kursi balap, performa balap, serat karbon, semua kemewahan dan kamu bisa dapatkan dengan harga di bawah $100.000. Ini benar-benar Aston Martin asli. Seperti kalau kamu beli Lamborghini Urus, itu sebenarnya Audi atau Volkswagen. Kamu dapatkan ini. Sebenarnya, saya tarik kembali kata-kata saya. Ini adalah mesin AMG Twin Turbo 4 liter. Jadi saya rasa kamu sebenarnya mendapatkan AMG, SUV cepat yang akan saya tunjukkan sebentar, tapi biasanya kamu tidak bisa melihat yang seperti ini. Ini luar biasa. Saya bahkan tidak yakin bisa mengucapkannya dengan benar. Ini adalah Ferrari Rosamonggu terbaru. Apa nama mobil ini? Arosengu. Saya lupa, saya bahkan tidak tahu cara mengucapkannya, tapi sekali lagi, ini adalah SUV supercar. Inilah arah dunia sekarang. Saya sudah bilang soal DBX yang punya mesin AMG Twin Turbo 4 liter dari mobil itu di sana. AMG GT. Mobil-mobil ini juga bisa kamu beli di bawah $100.000 dan kamu mendapatkan performa, gaya, serta handling yang luar biasa. Saya akan segera membahas Aston Martin karena mobil kembarannya adalah Aston Martin. Tapi lihat dulu mobil ini sekarang. Sangat cantik, sangat indah, suaranya luar biasa. Dan saat saya melihat Aston Martin, saya akan menemukannya. Kita akan bahas itu selanjutnya. McLaren tahun 2023 dengan jarak tempuh 14.000 mil. Range Rover G63, LC500.
Ini adalah mobil yang sangat realistis, sangat realistis. Tahun 2021 dengan jarak tempuh 30.000 mil. Saya suka warnanya. Dan ini adalah mobil convertible. Dan ini adalah Toyota. Jadi mobil ini andal dan suaranya luar biasa, serta nilainya tetap terjaga. Jadi kamu beli seperti itu, atau itu, dan itu, atau itu. Bukan yang itu, yang itu. Nilai jual kembalinya turun drastis. Kamu beli Toyota atau Lexus, nilainya tidak turun, dan kamu dapat keandalan Toyota. Itu juga, nilai mobil-mobil itu juga tidak turun. Oke, pertama-tama terima kasih untuk Manheim Palm Beach karena ini salah satu alasan saya pindah ke daerah ini. Saya suka lelang ini. Mereka memperlakukan saya dengan sangat baik. Belum lagi stok mobilnya luar biasa. Ini bukan iklan berbayar. Setiap kali saya datang ke sini, saya merasa seperti sedang berada di dunia mimpi. Dan kalau diri saya yang lebih muda melihat apa yang saya lakukan untuk pekerjaan sekarang, saya pasti tidak akan percaya dan itu luar biasa. Jadi terima kasih untuk Manheim Palm Beach. Mereka sangat baik kepada saya. Juga jelas, saya punya akses ke hampir semua hal yang bisa kamu bayangkan. Kalau ini sesuatu yang kamu minati, kalau kamu melihat sesuatu yang kamu suka, kalau kamu mencari barang-barang kelas atas, saya bisa dapat harga grosir untuk barang-barang ini. Jadi hubungi saya di www.flying-bills.com kalau ada sesuatu yang kamu minati. Dan untuk semua pembayaran, kamu harus punya uang tunai di muka. Kita akan dapat laporan kondisi barangnya. Kita bisa cek mobilnya secara online. Mereka melakukan pemeriksaan lengkap dan bahkan ada sedikit jaminan sebelum kamu mengambil mobilnya. Jadi kalau itu sesuatu yang kamu minati, kamu sedang mencari sesuatu yang benar-benar keren, benar-benar kelas atas, pastikan untuk menghubungi saya di www.flying-wlts.com. Cadillac akan beralih ke mobil listrik. Ini saya rasa kamu bisa dapatkan dengan sekitar 1.000 tenaga kuda. Ini adalah Escalade IQ. Benar-benar keren. Tapi ini full listrik. Lihat dashboardnya itu. Full listrik. Kamu harus mengisi dayanya. Dan saya sebenarnya tidak ingin mengisi daya apapun. Oke, kita punya Lamborghini Huracan. Kita punya, apakah ini Countach? Terra Mario. Saya belum tahu cukup banyak tentang mobil-mobil ini untuk membicarakannya, tapi tampilannya keren banget. Jadi jelas ada beberapa mobil luar biasa di sini. Tapi saya tidak ingin video ini hanya tentang mobil-mobil yang tidak realistis dan tidak bisa kita beli. Masih banyak mobil yang bisa kita beli. Dan itu yang akan saya coba cari mulai sekarang. Oke, Tesla Cybertruck. Harganya sekarang sudah turun drastis. Kamu bisa membelinya di kisaran 50 sampai 60 ribu dolar. Saya pernah bilang soal saya yang tidak mau mengecas mobil listrik, tapi ini benar-benar mobil komputer dan sebenarnya cukup keren. Keunikan dari mobil ini cukup menarik, meskipun tampilannya sudah tidak terlalu menarik lagi buat saya. Saya tidak tertarik dengan itu, tapi harganya cukup terjangkau. Ngomong-ngomong soal yang terjangkau, Z06 ini bukan Z06. Ini adalah Stingray R, tapi Z06 sekarang harganya di bawah 100 ribu dolar. Sekarang, ya 100 ribu dolar itu memang banyak uang, tapi untuk sebuah mobil yang bisa bersaing dengan semua mobil lain di parkiran ini, dengan harga di bawah 100 ribu dolar, itu hampir seperti baru. Z06 tuh memang luar biasa, oke? Escalade harganya 100 ribu dolar. Navigator juga sekitar 100 ribu dolar juga baru, jadi harganya mirip dengan yang benar-benar baru. Tapi Navigator sebenarnya mengalami depresiasi jauh lebih cepat daripada Escalade. Escalade punya masalah internal mesin yang signifikan, masalah cam, masalah lifter. Lincoln punya transmisi otomatis 10 percepatan. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini sangat masuk akal. Ford dan GM bekerja sama. Mereka berkolaborasi untuk menciptakan transmisi 10 percepatan yang hebat ini. Para insinyur dari kedua perusahaan itu melakukan brainstorming dan membangun transmisi 10 percepatan ini. Seharusnya luar biasa kan? Tidak, salah. Transmisi 10 percepatan ini rusak pada 100 ribu mil, hati-hati. Saya suka semua kecerdasan yang dituangkan ke dalamnya. Dan Anda mendapatkan transmisi otomatis 10 percepatan di Navigator dan Expedition, dan transmisinya sangat buruk. Ada penarikan kembali pada transmisi itu. Ada gugatan hukum juga, jadi hati-hati. Dan mereka hadir dengan mesin 3,5 liter EcoBoost Twin Turbo, bukan V8 seperti yang dimiliki Escalade. Saya suka Escalade yang hadir dengan 6,2, meskipun itu juga tidak terlalu bisa diandalkan. Sekarang semuanya dibuat untuk menempuh 100 ribu mil lalu diganti. Jadi Anda membayar lebih dari 100 ribu dolar untuk sebuah mobil. Mobil itu bertahan 10 tahun, 100 ribu mil lalu tidak bisa diperbaiki lagi, hanya bisa diganti. Jadi begitulah semuanya sekarang. 5 ribu dolar untuk transmisi atau 5 ribu dolar untuk mesin. Anda pilih sendiri mau menghabiskan uang untuk apa setelah 100 ribu mil. Saya suka warna AMG GT ini. Oh, ini sangat indah dan sangat terjangkau dalam tanda kutip. GTR, serat karbon. Ini bukan wrap, itu warna aslinya. Mobil yang keren sekali. Sekarang saya bilang tadi akan menunjukkan mobil kembarannya yang, ini bukan mobil kembarannya. Jadi ini adalah Aston Martin V12 asli. Saya pikir ini DB12 atau DBS, saya kurang tahu. Nanti saya cek, saya belum hafal semua mobil. Saya masih belajar, saya sedang berusaha untuk memahami. Tapi salah satu Aston Martin punya mesin AMG GT. Yang ini pakai mesin Aston Martin V12. Lihat lekukan bodi mobil ini.
Wah, keren banget. Tadi saya bilang akan menunjukkan beberapa mobil yang terjangkau untuk semua orang. NSX dan mobil kit AC Shelby Cobra. Mari langsung ke NSX. Ini adalah tahun 1993 dengan jarak tempuh 67.000 mil. Velg aftermarket dan transmisi manual yang sangat langka. Sebenarnya kamu sering lihat yang seperti ini. Siapa itu Signboy? Siapa itu Signboard? Saya yakin kalian tahu siapa itu. Saya tidak tahu. Saya yakin kalian tahu. Sepertinya itu adalah boost gauge. Ini adalah mesin 6 silinder turbo dengan transmisi manual dan mesin tengah. Jadi kamu bisa lihat mesinnya di belakang sini. Wow, itu mobil yang indah. Benar-benar mobil yang indah. Kita akan lihat berapa harga jualnya hari ini. Sekarang kita ke Shelby Cobra. Kalau warnanya biru dengan garis putih, itu salah satu mobil impian saya. Selain Dodge Viper merah tahun 1994 milik saya. Ini dan Dodge Viper, dua mobil impian. Kalau saya punya ruang garasi, saya akan menaruh satu di samping yang lain dan tidak pernah mengendarainya. Oke, lihat ukuran Mercedes ini. Bukan Mercedes. Maybach. Gimana cara ngucapinnya? Saya nggak pernah tahu cara ngucapinnya. Ini pada dasarnya seperti versi Mercedes atau usaha mereka untuk membuat Rolls Royce. Lihat. Lihat, ya ampun, lihat semua ruang itu. Mari kita lihat seperti apa di bagian belakang. Lihat seberapa panjang mobil ini dan pintu belakangnya. Lihat ukuran pintu belakang ini. Ya ampun, ruang kakinya gila banget. Dan bahkan sudah ada TV-nya. Tirai belakang. Wow. Tahun berapa mobil ini? Sepertinya semuanya terlihat tua di sini. Tahun 2000, tahun berapa kendaraan ini? 2005. 2008, 62.000 mil. Saya penasaran berapa harga jualnya nanti. Maybach tahun 2008. Yang dulu harganya mungkin sekitar 400.000 saat baru. Akan laku berapa sekarang? Oh iya, fakta menarik karena saya baru saja mencarinya. Maybach E62S tahun 2008 adalah sedan ultra mewah yang biasanya dikendarai sopir, dilengkapi mesin V12 twin turbo 6 liter dengan tenaga 604 horsepower, torsi 738 foot-pounds, dan panjangnya 20 kaki. 0 sampai 60 dalam 5,9 detik. Dan ingat, waktu saya bilang berapa kira-kira harganya saat baru, saya cukup dekat dengan tebakan saya. $423.000 pada tahun 2008. Saya melihat mobil impian saya. Ayo kita lihat. Saya sebenarnya merasa lucu sekali bahwa mobil impian saya adalah Dodge, produk Mopar. Lihat betapa lebarnya ban-ban ini, dan saya suka warnanya. Ini adalah GTS yang lebih baru. Sekali lagi, waktu saya tumbuh besar, saya punya poster Dodge Viper 1994 merah. Dan saya punya GTS 1996 biru dengan garis putih. Ini adalah keren sekali. Dan lucunya, semuanya adalah Chrysler. Semua tombol, layar, dan segalanya dari Chrysler. Tapi ini adalah Dodge Viper. Dan ini tahun 2003. Mobil ini yang sudah berumur 13 tahun masih mendapatkan banyak kekaguman seperti mobil ini saat melaju di jalan. Persis seperti Dodge Viper 1994 saya. Saya bisa memarkirkannya di sebelah Ferrari $500.000 dan orang-orang tetap menyukai Viper 94 saya. Pintu Lambo, itu ada Revuelto. Apakah saya mengucapkannya dengan benar? Inilah wujud Lamborghini seharga $900.000 dan terus berjalan, dan terus berjalan. Kamu mau aku tunjukkan? Saya bilang saya tidak akan menunjukkan banyak SUV, tapi saya ingin menunjukkan Bentley yang satu ini karena Volkswagen membuat Audi. Volkswagen juga membuat Porsche. Volkswagen membuat Bentley. Volkswagen membuat Lamborghini, dan semuanya adalah mobil yang ini. Mereka semua menggunakan platform yang sama. Sekarang, Bentley Bentayga seharusnya menjadi model mewah mereka, kecuali Anda memilih edisi hitam ini. Karena lihat betapa kerennya, Anda dapat warna ungu, hijau, hitam, dan kaca film. Ada juga warna merah di sini. Dan mari kita berharap mobilnya tidak terkunci, karena akan semakin keren. Anda mendapatkan lebih banyak warna hijau, dan ungu, dan hitam, dan baunya luar biasa. Baunya seperti kemewahan di sini. Wah, ini jauh lebih keren daripada Urus. Oke, kita menjual Lamborghini Gallardo. Mobil kembarannya adalah yang satu ini di sini. Audi R8 2023 dengan jarak tempuh 16.000 mil menggunakan mesin V10 5,2 liter yang sama seperti Huracan. Jadi ini sebenarnya adalah Huracan versi terbaru. Dan sebelum Huracan, ini adalah mobil kembaran Gallardo. Untuk para penggemar Porsche, saya rasa saya tidak bisa melewati GT3 RS tanpa menyapanya. Wow, lihat itu. Ini benar-benar mobil balap sejati untuk jalan raya. Beli saja dan bawa ke sirkuit. Sebesar apapun keinginan saya untuk memiliki Z06 saat ini, rasanya belum masuk akal untuk saya di fase hidup saya saat ini. Yang masuk akal adalah BMW 850M. Jadi ini mungkin 840M turbo 6 silinder segaris. Kalau ini 840M 850. Oke, jadi ini adalah mesin 4,4 liter twin turbo yang suaranya luar biasa dan sangat-sangat sporty.
Yang 40 itu adalah turbo 6 silinder. Jadi yang 50 itu V8 twin turbo, yang 40 itu 6 silinder yang sudah lama mereka pakai. Saya suka interiornya, saya suka mobil ini. Kursi belakang muat untuk anak-anak saya, convertible. Itu Lamborghini saya. Itu mobil keluarga saya. Itu mobil cruiser saya. Mobil ini sebenarnya paling masuk akal karena juga convertible. Tapi kamu tidak mendapatkan sensasi Lamborghini itu. Kalau kamu lihat video saya kemarin saat saya menyiapkan Lamborghini, semua orang berhenti dan menyapa saya dan bilang mereka suka mobilnya. Itulah yang kamu dapatkan dengan Lamborghini. Kamu tidak dapatkan itu dengan BMW, mobil Freeman. Hellcat. Sebenarnya ini 392 bukan Hellcat. Saya sering sekali ngomong jelek tentang mobil listrik, tapi Porsche Taycan Cross Turismo 4S ini benar-benar indah. Mobil ini sangat indah. Mobil-mobil ini dulu harganya hampir $200.000 saat baru. Sekarang kamu bisa dapatkan sekitar $100.000. Kamu dapat kaca 2 lapis. Interiornya juga keren banget. Menurut saya ini benar-benar Porsche asli dan torsi listriknya gila banget, sangat cepat. Tapi tetap saja ini mobil listrik. Mobil listrik biasanya mengalami depresiasi yang sangat-sangat besar dan juga banyak kebencian, banyak sekali kebencian. Revette Grand Sport itu mobil yang sangat realistis dan terjangkau. Dan saya akan bilang saya benar-benar tertarik dengan DBX. Kalau Lamborghini saya terjual, saya mau DBX. Tapi bukan DBX mewah seperti ini, saya mau DBX yang sporty. Oke, ini dia. Ini Aston Martin yang saya cari. Ini adalah Aston Martin Vantage. Mobil ini adalah mobil sport dengan mesin depan tengah dan penggerak roda belakang. Mobil ini punya mesin V8 twin turbo 4 liter dengan tenaga 656 horsepower. 0 sampai 60 mil per jam dalam 3,4 detik yang sebenarnya masih lebih lambat dari Z06 Corvette. Harga MSRP. Siap? Bisa $191.000. Dan itu untuk tahun 2025. Harganya tidak akan di bawah 100, tapi kamu bisa dapatkan tahun 2018 di bawah 100. Begitu. Ini mobil harian. Sekarang Supra ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan transmisi manual. Ini adalah GR. GR berarti Gazoo Racing. Jadi itu kepanjangannya. Gazoo Racing yang merupakan tim balap internal Toyota GR. Jadi Toyota Supra GR. Sangat keren dengan transmisi manual. Saya suka karena mereka masih memproduksi dengan transmisi standar. Ngomong-ngomong soal transmisi manual, saya hampir punya mobil impian saya. Saya ingin warna biru dengan putih. Ini putih dengan biru. Apakah ini Wimbledon White? Saya rasa putih ini disebut Wimbledon White. Transmisi manual. Ini adalah hot rod yang indah dan elegan. Sangat keren melihat ini. Saya pasti akan melihat berapa harga jualnya hari ini. Dan di sini kita punya Rolls-Royce tahun 1997. Itu mengingatkan saya pada La Bamba. Apa yang dia kendarai? Sebuah Rolls-Royce. Sebuah Rolls-Royce. Apakah ada yang tahu apa yang saya bicarakan? Tolong beritahu saya. Saya bukan satu-satunya yang tahu kutipan itu. Dan dari bagian film mana itu berasal? Ferrari pertama saya setelah seri Ferrari Flip saya adalah ini. Sebuah Ferrari 360 Spider Modena Hardtop Spider Convertible. Barang-barang seperti ini, saya rasa saya tidak akan membeli lagi, kecuali saya benar-benar mendapatkannya dengan harga sangat murah. Saya pikir untuk harga yang saya jual tahun lalu, $45.000. Mobil-mobil ini sekarang nilainya jauh di atas $70.000. Dan ya ampun, bukan yang ini. Saya salah. Saya akui kesalahan saya. Ini adalah transmisi manual 6 percepatan dengan pola tuas berbentuk gerbang. Ini sebenarnya mobil yang sangat langka dan berharga. Ini adalah mobil koleksi yang akan Anda simpan selamanya. Sekitar generasi ini, banyak produsen, terutama mobil-mobil mewah, mulai beralih ke Tiptronic atau paddle shifter. Ferrari menyebutnya transmisi F1 mereka, dan mereka bahkan mengenakan biaya tambahan untuk paddle shifter F1. Tanpa pernah tahu bahwa 26 tahun kemudian, transmisi manual 6 percepatan berpola gerbang akan jauh lebih diinginkan karena jauh lebih langka. Jadi jika kamu pernah menemukan Ferrari dengan transmisi manual 6 percepatan berpola gerbang, terutama pada Ferrari 360, pertahankanlah. Nilainya hanya akan terus naik. Untuk mobil yang benar-benar terjangkau, sebuah Acura NSX. Ini adalah Acura NSX 2017, 8.000 mil. Ini adalah mobil yang bikin kagum. Kemanapun kamu pergi, kamu akan mendapatkan wow. Dan orang-orang bahkan tidak tahu kalau ini adalah Acura otomatis hybrid penggerak semua roda dari Honda. NSX sekali lagi adalah hybrid, tapi mesinnya 3,5 liter twin turbo V6 dan 3 motor listrik tenaganya. 573 horsepower torsi, 476 foot-pounds. Dan sekarang mobil ini bisa dibeli di bawah $100.000. Dan keandalan Honda, ya ampun. Saya suka van konversi yang bagus. Saya rasa saya belum pernah melewati van konversi tanpa berhenti dan melihat-lihat. Ya, ini luar biasa. Saya suka. Berapa banyak? Kenapa? Kenapa panjang sekali? Ini luar biasa. Saya mau. Sempurna untuk semua pertandingan sepak bola itu. Mobil yang lebih merakyat lagi. Wrangler 2024 yang sudah dimodali besar-besaran. Lapisan Rhino. Atau spray coat.
Wah, wow. Oh, saya suka. Ini keren. Wow, mereka bahkan menyemprot di sini. Semuanya disemprot. Semua lelangnya mulai. Ayo masuk dan lihat apa yang akan dijual dengan harga berapa. Dan mereka sebenarnya sedang mengadakan sedikit giveaway sekarang. Saya benar-benar mengincar LC500 itu. Wah, McLaren Elva. Wow. 1,9 juta dolar baru. Sejuta, kita mulai dari 0, sekarang 25, sejuta 25, dan tawaran pertama 25, dan 5, sejuta 25, sejuta 20, sejuta 5. Dan 25. 4 juta. 1,2 juta dolar. Aku akan menang malam ini. Aku tidak percaya aku akan menang malam ini. Aku akan pergi. Aku benar-benar ingin membeli Bentley ini, tapi harganya lebih dari 215.000 dolar. Benar-benar ingin membeli Bentley ini. Corvette Stingray R ini mungkin salah satu mobil termurah hari ini selain Lamborghini-ku. Tahun 2025 sudah 6.000 mil, tapi ini hanya C8 bukan Z06. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah sering kecewa dengan kendaraan listrik, tapi aku suka sekali Taycan ini. Aku suka banget. Aku suka tampilannya. Tawaranku adalah 87.000 dolar. Dan MMR seperti nilai lelangnya adalah 95 untuk mobil itu. Aku tidak percaya aku akan menang. Berapa nilai Cybertruck sekarang tahun 2024? 7.000 mil. Berapa nilainya sekarang? Mari kita cari tahu. Aku benar-benar terkejut. 90.000 dolar. Apakah harga Cybertruck naik? Sekarang di angka 90.000 dolar. Sekarang, seingatku, aku jual punyaku seharga 74.000 dolar tahun lalu. Oke, mobil termurah hari ini 67.500 untuk BMW X7 Alpina 2022. Jadi, Lambo saya seharusnya punya peluang bagus menjadi salah satu mobil termurah di lelang sekarang. Porsche Carrera 4S 1997, 150.000 dolar. Apakah itu mobil yang dikendarai Will Smith di Bad Boys 1? Apakah itu Cardinal? $620.000. Kita akan menelpon 492. Semoga beruntung, bro. 4,2 pada 4,1. 1,2, 1,2. Oke, kalau kalian sering nonton channel saya, kalian pasti tahu Bobby Boston. Terakhir kali saya di New Hampshire, Bobby Boston mengantar saya kembali ke Bandara Logan dengan BMW X5M ini. Mobil itu baru menempuh 600 mil dan hari ini dia menjualnya. Jadi dia memang jarang memakainya. Dia bilang dia sudah 2 kali ditilang saat mengendarainya. Dia akan melepasnya. Kita lihat sekarang berapa laku mobilnya dan juga Vipernya. Saya dapat acungan jempol. Viper, Shelby, NSX. Saya tidak bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungannya. Saya suka di sini. Terima kasih. Inilah alasan saya datang. Terima kasih. Baiklah, kita punya X5M Corvette. Ini Corvette 68, Corvette 75. Pendengaran saya lagi kurang jelas. Viper, NSX, dan Shelby. Serta ZR1. Seperti 06, 07, 08, 09, ZR 1 tahun 2009. Baiklah, Bobby Boston. Ini yang premium. Ini pratinjau untuk mobilmu. Berapa yang kamu harapkan untuk mobil ini? Saya tahu kamu 25, 125. Sekarang, dengar dulu. Kami memasarkan ini habis-habisan. Jadi untuk siapapun di bidang penjualan, hubungi semua kontak yang kamu kenal. Beritahu mereka kalau mobilmu ada di sini. Setiap hari 1.600 mil. Jadi mereka tahu mobil ini ada di sini. Dan ini dia milik saya. Ada yang mau untuk 125, setidaknya 1.000 dolar, 30.000 dolar. Baiklah, semoga beruntung saudara. 84.000 dolar sekarang dan terus naik. Bobby Boston mungkin tidak terlalu jauh. Ini adalah M5 tahun 2025. 3.000 mil, 113.000 dolar. Dia mondar-mandir. Aku sangat mengenal perasaan ini. Baiklah, mari kita gunakan aplikasi penilai laser milikku. Aku akan memindainya. 692 mil. Mari kita lihat berapa harga yang seharusnya dijual menurut lelang. Dia memberi nilai 50 CR, artinya mobilnya sempurna. Mereka bahkan belum punya nomor untuk mobil ini karena terlalu baru. Harga retailnya 121.000. 101 adalah harga grosir lelang 117.
127. Itu adalah turbo hybrid. Saya tidak tahu itu. Saya tidak sadar kalau X5M juga turbo hybrid. Baiklah, saya punya masalah. Oh, kita sudah di 120, tapi punggung saya juga terasa. Dia di 111 dan terus naik, 116.000. Kamu hampir sampai. Ini 16, 17, 16, 80, 17, 168, terus 17, 18 penawaran dan 18, 18. Hei, beritahu saya, 17, 18. Kamu tahu, itu ilegal. Hanya berlaku sekali dalam 12 menit. Saya akan tutup. Ini 1718, 17, 18, 17, 18. Hampir, 118 itu tidak bagus. 11.000 lagi. Sekarang di 117. Apakah dia akan menjual di 122? 121. Tertulis dia akan menjual di 121. 118. 119. Itu harga terbaik untuk nama itu. Kita bisa menelpon kalau kamu mau. 118, 119. 118, 119. Itu dia. 119 dia bilang lewat. Terima kasih. Kamu tahu, lebih baik tidak laku daripada dijual terlalu murah. Aku tidak berpikir mereka memenangkan lotre. $400.000 20 tahun yang lalu. 55.000 dan terus naik hari ini. Oke, ini bisa jadi Z06 termurah yang pernah saya lihat. 2023. 23.000 mil knalpot aftermarket. Ini akan di bawah $100.000. Itu dia. Sebuah supercar seharga $100.000. Tapi tidak ada catalytic converter. Harganya $95.000. Jadi Z06 sekarang resmi di bawah $100.000. Baiklah, $26.000 untuk Shelby Cobra. Tapi itu bukan yang benar-benar bagus. Itu hanya rata-rata saja. Mulai dari 20.000 itu cukup menggoda. Saya tidak tahu kalau Viper harganya semahal itu. Saya tahu mereka langka, tapi itu $120.000 untuk Viper tahun 2014. Jadi buat siapapun yang penasaran, sepertinya itu adalah pemilik Honda yang menandatangani dashboardnya. Dan mobil itu punya lebih dari 1.000 tenaga kuda. Jadi yang ini lebih baru dari milik saya. Saya bisa tahu dari bagian depannya, tapi ini tahun 2010. Jadi 4 tahun lebih baru dan hanya menempuh 4.000 mil. Jadi kita bisa memperkirakan berapa harga jualnya, tapi sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan milik saya. Kalau kamu nonton video saya tentang lampu belakang, kamu bisa lihat bagaimana lampu belakang yang lebih baru hanya ada di sini dan ada penutup yang menutupi bagian belakangnya. Jadi itu yang saya coba lakukan dengan membungkus lampu belakang. Mungkin saya sudah menemukan urus pertama saya. Ini adalah tahun 2020 dengan jarak tempuh 97.000 mil. Sepertinya ada pengecatan di bumper depan. Bukan warna yang saya suka, tapi ini urus dan sudah menempuh 100.000 mil. Berapa harganya? Saya suka keduanya. Saya pernah melihat yang wide body di Mecum dan sejak itu saya menginginkannya. Ini tertulis tahun 1955. Saya tidak tahu apakah ini mobil kit atau mobil asli. Kondisinya agak kasar, seperti bisa jadi asli, seperti tali kulitnya sudah aus. Ada cukup banyak keausan pada benda-benda ini, jadi ini bisa saja benar-benar tahun 57. Saya sendiri kurang tahu. Nanti kita akan tahu saat masuk ke lelang. Tapi tetap keren banget. Ada penawaran untuk Gallardo ini sebesar $142.000. Itu kabar yang sangat bagus buat saya. Meskipun itu bukan mobil saya sangat berbeda, tapi itu luar biasa. Masih terus naik. Secara resmi ini adalah Lamborghini urus terburuk dan termurah yang pernah saya lihat di angka 120 dan masih terus naik. Ferrari 360 F1 dengan jarak tempuh 6.000 mil. Jadi otomatis 6.000 mil masih berjalan di angka 101.000. Masih terus naik. Ada pasarnya untuk mobil-mobil itu, bahkan dengan transmisi otomatis F1. Tinggal bersihkan DTSV-nya. Saya sedang tidak bagus. Grand Sports ini terdengar seperti sudah dimodifikasi. Itu tidak terdengar standar. Semua Lamborghini saya akan segera masuk lelang. Mari kita cek. Pastikan tidak ada masalah, tidak ada kendala, dan siap untuk dijual. Mobil-mobil mendapatkan harga tinggi, tapi mobil-mobil dengan laporan kondisi yang bagus. Mereka menyebutnya CR, laporan kondisi yang bagus, yang justru meraih harga tertinggi. Laporan kondisi yang buruk, seperti milik saya nilainya 2,2 atau 2,8 atau semacamnya. Itu bukan laporan kondisi yang bagus. Maksud saya, bempernya sudah dicat ulang, grillnya kamu lihat saya memperbaiki grillnya. AC-nya juga tidak terlalu dingin. Ya, mobil ini memang tidak sempurna, dan itu tercermin di laporan kondisi. Jadi setiap pembeli tahu persis apa yang mereka dapatkan, tapi itu bukan hal yang bagus untuk saya dan mobil saya. Viper akan segera masuk. Dan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mobil sebelum mobil saya masuk. Suatu hari. Lucunya, ini adalah kunci Audi. Oke, jadi alasan sebenarnya saya di sini adalah karena laporan kondisi mengatakan bahwa atap konvertibelnya tidak bisa digunakan. Dan saya tahu itu berfungsi karena saya kesini dengan atap konvertibel terbuka. Jadi, mari kita turunkan atap konvertibelnya.
Itu menyebalkan. Saya menurunkannya karena saya ingin mobil ini masuk dengan atap terbuka. Karena di laporan kondisi tertulis tidak berfungsi. Jadi siapapun yang membeli secara online, setidaknya mereka akan melihat atapnya terbuka. Wah, itu indah sekali. Mobil itu benar-benar keren. Saya suka mobil itu. Kalau terjual dan saya dapat banyak uang, ya bagus. Kalau tidak, saya sebenarnya tidak peduli. Tapi tetap saja, itu benar-benar menyebalkan. Maksud saya merasa itu hampir selalu berfungsi. Seperti 9 dari 10 kali. Kalau sudah lama tidak dipakai, saya harus main-main sedikit dengan tombolnya, lalu baru berfungsi. Tapi kalau saya pakai secara rutin, itu berfungsi. Dan sebagai pembeli, saya tidak mau membeli mobil convertible dengan atap yang tidak berfungsi. Itu terdengar sangat mahal bagi saya. Saya benar-benar suka dengan DBX ini. Kalau Lamborghini saya terjual, mungkin ini akan jadi mobil berikutnya. Tapi bukan warna ini. Saya kurang suka warna kuningnya, tapi saya suka daya interiornya. Interior yang sporty. Saya rasa ini mungkin akan jadi mobil saya berikutnya. Z06 sedang lewat, lalu mobil impian saya, Viper itu. Dan Lamborghini saya seharusnya akan datang sebentar lagi. Wow, kalau kamu lihat Z06 di sana sedang lewat, berjalan, pergi. Sekarang harganya $93.000 dengan jarak tempuh 11.000 mil. 6 bulan lalu, saya jual E-Ray saya dengan harga yang sama. Sebegitu besar turunnya harga mereka. Saya bahkan hampir tidak pernah melihat E-Ray. Punya, saya satu-satunya yang pernah saya lihat di sekitar sini. Saya lihat Z06 di mana-mana. Bukan berarti E-Ray lebih baik, tapi jelas akan jadi lebih langka ke depannya. Dan harga Z06 juga turun. Mereka berbeda. Harga E-Ray saya 6 bulan lalu. Dan itu bukan tipe dasar. Itu 3LZZ06, bro. Itu harapan. Di mana sih Lamborghini saya? Semua mobil ini ada di sini. Di mana mobil saya? Seharusnya sudah antre. Ada apa ini? Dan saya yakin saya tadi lihat Fisker itu. Oh, itu dia Fisker di sana. Itu juga sedang lewat. Ini saat-saat di hari ini di mana saya mulai gugup. Saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan mobil saya? Kenapa belum muncul juga? Ada apa ini? Di mana mobilnya? Saya harus cek sendiri dan lihat ada apa karena, oke. Tidak, Mercedesnya baru saja lewat. Itu di belakang Mercedes kan? Mungkin saya bereaksi berlebihan, tapi ada seseorang yang masuk ke mobil itu di sana. Itu pertanda bagus. Di belakang Lamborghini hijau itu. Saya rasa saya mendengar mesinnya dinyalakan. Tidak ada masalah dengan mobil itu. Saya sering mengendarainya. Mungkin saya memang terlalu khawatir. Ya, itu dia. Mereka keluar sekarang. Mobil itu benar-benar indah, ya ampun, wow. Oke, sepertinya tadi saya memang bereaksi berlebihan dan terlalu dramatis. Tidak ada nilai khusus untuk mobil ini, tapi harganya $123.000 dengan jarak tempuh 47 mil. $95.000 tidak ada penawaran. Jadi mobil itu sudah turun harga $30.000 hanya dengan 47 mil dan tidak ada yang menginginkannya. Mobilnya terlihat bagus dan akan segera dilelang. Ini mobil terakhir hari ini, aneh juga, tapi harganya memang tinggi. Kita lihat saja nanti. Baiklah, mari kita lihat berapa nilainya. Oh, bahkan tidak ada nilai yang tertera. Nilai retailnya $90.000. Tidak ada nilai sama sekali. Hari ini sepertinya tidak ada bantuan untuk saya. Tapi mobilnya terlihat bagus. Teman saya Bobby Boston membantu saya dengan ini. Ada beberapa orang yang tertarik. Saya akan pasang harga cadangan di 80. Saya mau ambil 75. Kita lihat saja nanti. Ayo, mulai. Ini mobil saya sendiri. Saya sudah memilikinya selama setahun. Ban-ban masih baru semua. Baru saja saya pasang ban baru di mobil pribadi saya. Baru saja diservis. Besok. Mesin dan transmisinya bagus. Perdagangan air berjalan baik, komitmen sangat penting. Hey, Bill. 91. Kamu tidak mau terlibat dengan yang itu. Kamu menginginkannya. Mungkin itu. Kamu. Kamu menginginkannya. Nah, begitu. Kita akan membentuk tim. 60 mil, 86 beli sekarang. Ya, 60 mil. 1.000, 1.000, 1.000. Mari kita dengar. Sekarang 9. Kita sudah besar. 69, 71, Teruskan. 72, 73, 74. 75 hampir saja. Ya, Bill. 74.000. Sekarang 100.000. 70, 75.000, no. 75.000, mari kita jual. Surat-surat lengkap. Apa kelebihannya? Ya, mobil pribadi, ban baru, baru diservis. 74.500. 0.000. 0.000. 75. 0.000. Pergi tanpa batas ke rumahmu. 0.000, 0.000, pergi. 75.000, 5 dolar, 76. 76. 75 dolar, 5.500 dolar, Christina. Ini orangnya akan menang.
75.500 di sini. Satu persatu, terima kasih. Itu saja. Kamu tahu, kebanyakan dari video-video ini, aku merasa mobilnya tidak terjual di hari pertama dan kemudian terjual di hari kedua. Jadi aku akan membuat 2 video. Aku yakin ini video yang panjang. Terima kasih sudah bertahan bersamaku. Kami menjualnya seharga... tunggu. Aku belum tahu berapa kami menjualnya. Aku akan masuk ke kantor. Aku akan mengambil kwitansi penjualanku, melihat berapa biayanya, karena aku tahu biayanya jauh lebih tinggi di hari penjualan seperti hari ini dibandingkan dengan lelang biasa. Jadi kita akan lihat berapa harga jualnya. Aku akan lihat berapa total yang sudah aku keluarkan, dan kita akan lihat berapa banyak uang yang aku dapatkan setelah semua investasiku, waktuku, tenagaku di mobil itu. Tapi sekarang mobil itu sudah terjual. Sekarang aku punya sekitar $75.000 untuk dibelanjakan pada sesuatu yang lain. Apa yang harus aku beli? Aku pernah punya Lamborghini, dan sekarang tidak lagi. Aku tidak tahu apa yang akan aku dapatkan dengan $75.000 yang lebih baik dari Lamborghini. Aku tidak tahu. Mari kita lihat bagaimana hasil kita dengan mobil ini. Baiklah, mari kita serahkan surat kepemilikan dan dapatkan kwitansi penjualan untuk melihat berapa sebenarnya kita menjual mobil ini dan berapa yang kita dapatkan setelah dipotong biaya. Juga terima kasih untuk Bobby Boston atas topiku. Aku tahu beberapa dari kalian akan membenci topi ini, tapi aku berharap aku memakainya seharian. Matahari terus menyengat wajahku. Baiklah, aku sudah punya kwitansi penjualan. Aku menjualnya seharga $75.500. Mereka mengenakan biaya $55 untuk cuci dan vakum. Dan kalian sudah menonton bagian pertama. Aku sudah mencuci dan menyedot debu mobil itu. Tapi mereka tetap mengenakan biaya $55 untuk itu. Mobil itu sebenarnya tidak perlu dicuci dan dibersihkan lagi. Jadi aku bertanya-tanya, apakah aku bisa memprotes biaya itu atau apakah itu sepadan? Lalu biaya CR sebesar 35 dan 15 gambar membuatku harus membayar 35 lagi. Jadi biaya sebenarnya itu 50 dan biaya penjual, kamu siap? $133 untuk biaya penjual. Jadi aku membayar 1.133 ditambah 140 lagi untuk biaya tambahan. Jadi hampir $1.300 yang aku keluarkan untuk menjual mobil itu. Dan saat aku membelinya di sini, aku membayar 1.040. Jadi aku sudah menghabiskan sekitar $2.500 untuk biaya lelang hanya untuk satu mobil itu. Mereka mendapatkan hampir $1.400 dariku hanya dari satu mobil itu. Sekarang aku membelinya pada bulan Februari tahun lalu, membayar 60.500 ditambah biaya 1.040. Jadi totalnya 61. Kesalahanku sebesar 2.000. Jadi 63.500 rekondisi dan koreksi cat menambah biaya 2.000 lagi, jadi totalnya 65.500. Lalu servisnya lagi 1.000, jadi 66.500. Dan kemudian perbaikan bodi dan lain-lain, jadi sekitar 67.000 aku keluarkan untuk itu. Dan aku mendapatkan 74.227 setelah dipotong biaya. Jadi aku untung sekitar $5-6.000 dari mobil itu. Dan aku mengendarai Lamborghini selama setahun. Kalau aku bisa melakukan itu, itulah pekerjaan impianku. Menghasilkan $6.000 dan mengendarai mobil yang aku suka. Itu luar biasa. Oke, jadi aku tidak punya bagian ketiga. Bagian ketiga akan tentang lelang, yang akan aku datangi sekarang untuk mendaftar dan mengambil badge penawaranku. Mungkin aku akan tetap bawa kamu bersamaku, lihat saja nanti apakah berhasil, karena mungkin aku tidak bisa masuk. Aku merasa mereka memang tidak suka padaku sejak video-video tahun lalu dan pengalamanku. Jadi ini sudah jadi video yang panjang, tapi aku akan kasih sedikit bocoran untuk bagian ketiga, yaitu, bisakah aku masuk ke lelang? Setelah itu kita akan pergi ke lelangnya. Dan boom, aku sangat bersemangat. Aku disetujui sampai 100.000. Aku sudah menjual Lamborghini. Ini aku yang baru. Aku senang bisa ada di sini. Dan minggu ini kita akan membeli sesuatu yang seru. Tiketku sudah di tangan.